Tahu nggak, kedahsyatan orang yang diam itu adalah ketika dia menerima, ikhlas, sabar, terus ya diam, lama-lama dia pendam, dia terus tiba-tiba datang ke Tuhan, berdoa, memohon, dem, 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 dem. Itulah kedahsyatan orang diam, orang yang nerima, orang yang ikhlas. Kalau hati sudah ikhlas disakiti, kalau kita sudah nggak kuat lagi, kita mohon sama Tuhan. Percaya, Tuhan, dia kok jahat sama aku, Tuhan. Berikanlah dia sesuatu yang akan menyadarkan. Lah, Tuhan langsung makdem, mau apa? Itulah kenapa aku bukan sok iman ya, aku bukan sok paling alim. Aku paling takut yang namanya itu menyakiti orang. Paling takut itu yang namanya mengkhianati orang. Bahkan makan, kita sudah pernah makan satu meja, aku tidak akan pernah mengungkitnya itu. Karena apa? Karena bagiku itu adalah jalan kita nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Jalan untuk keterang kita, jalan menuju ke sana itu kan gelap. Kalau kita punya kebaikan, terang, kita bisa jalan ke sana, kembali ke sana dengan damai, dengan bahagia, menempati surga. Lah terus apa lagi coba? Lali mantan TV sekarang sukses sekali ya. Jadi orang yang iri sama dia nggak bisa mau menutup jalannya. Tuhan sudah membuka pintunya, membuka pintu berkatnya dari selatan, utara, timur, barat. Kita manusia nggak bakal bisa mau kita menjelekannya. Mas Lali mantan TV bagus, Ajis mau kayak apa, kita nggak bisa. Malah justru kita yang harus koreksi diri, penyakit hati kita. Itulah kenapa banyak orang yang iri hati, sakit hati dan sebagainya, karena mereka itu tidak bersyukur dengan apa yang mereka punya. Lah kok sekarang Lali mantan TV mau diusik gimana pun ya nggak bisa, karena Tuhan sudah membuka pintunya. Ya sudahlah ya, rezeki orang itu sudah ada yang ngatur. Tuhan sudah membukakan semua orang, hambanya itu sudah dibukakan pintu-pintunya masing-masing. Yang ngapain kita harus iri, dengki, wes nggak usah sirik-sirikan, nggak usah apa-apa. Terus kalau sudah minta maaf, sudah mengakui salah, ya nggak usah berulah lagi. Aku penasaran kan? Lupa like, comment, dan subscribe. Segernya. Oke lorku, besti aku, oh my god, salam bahagia selalu untuk kita semuanya dimanapun berada. Lorku, yuk kita jalan-jalan pagi biar sehat, menghirup udara segar, badan segar, badan sehat, pikiran sehat, otak sehat, kepala sehat, semuanya sehat secara jasmani maupun rohani. Secara rohani kita tidak perlu memiliki penyakit lagi, memiliki penyakit yang namanya iri hati, dengki dan sebagainya. Oke lorku, aku masih pilek ya. Nah Mbak Kristi, hayo, kemarin komentarnya kok dihapus. Sudah berani-berani komentar kok dihapus. Katanya kalau nanti pasti bikin video, kalau Mas Aldivo kecelakaan kemarin, terus bikin video biar view-nya naik. Nggak perlu. Ngapain? Di sini kan justru malah yang jadi pembahasan adalah ketika aku mengungkapkan perasaan aku sebagai fans yang kecewa dan semakin respect dengan Lali mantan TV, lah justru aku loh yang ditelepon sama Mas Aldivo. 3 kali aku ditelepon sama Mas Aldivo. Untuk apa? Sengaja memang aku tidak angkat karena untuk apa? Bukan aku takut, nggak ada kata takut aku. Seorang artis, Agnes Mo, Nikita Mirzani, Peter Pelnoa dan sebagainya, bahkan mereka ditinggalkan fansnya aja, terus mereka mengungkapkan di media sosial biasa aja lah. Terus kenapa harus nelpon, terus ngomong, kamu kalau nggak tahu apa mau kamu kayak gitu, kamu kok ikut-ikutan, kamu mau ini mau itu, maunya disuapin, mau ini mau itu, maunya disuapin kayak gitu, terus mau komentar kayak gitu. Nah untungnya aku tuh bukan orang bodoh Mas, ngapain aku angkat. Nah silakan Mas juga boleh kok bikin klarifikasi. Oh ini ada YouTuber dari Samarinda ikut campur. Aku nggak ikut campur Mas, aku hanya mengungkapkan perasaan aku yang kecewa.
sebagai fans, dan aku semakin respect dengan Kalimantan TV dari zamannya dia ngekos sampai sekarang. Mereka berdua menginspirasi, begitu diam, dihina, disudutkan, dikambing hitamkan, mereka diam dan melakukan sampai mereka melalui proses yang begitu matang, akhirnya sukses. Ya wajar aja semuanya, bukan aku aja loh, semua orang sekarang memandang positif ke Kalimantan TV, respect. Ya kalau sampean yang sekarang ditinggalkan ya harus sadar diri, koreksi diri. Oh, aku ini kena apa ya? Oh, aku ini kena apa ya? Oh, sifatku gimana ya? Gimana ya? Jangan kalau semua orang tiba-tiba nyindir, bukan nyindir ya, bikin video ataupun membela Kalimantan TV, masa langsung nelpon, kan lucu kayak gitu. Nah, untuk Mbak Kristi juga nih kemarin komentar, oh pasti nanti ini bikin video pas tahu ini Aldivo kecelakaan. Nah, ngapain juga. Nah, Mbak Kristi kalau sudah mau komentar di kolom komentarnya orang, harus berani dong, jangan dihapus. Harus pertanggungjawabkan setiap komentarnya, setiap omongannya. Ya wajar lah, aku tuh dari dulu sampai sekarang mengidola Kalimantan TV juga, karena mereka berdua menginspirasi aku di Instagram, yang mereka juga melihat dan sebagainya. Terus ada beberapa mereka yang yang mereka lakukan sangat menginspirasi aku untuk semakin maju. Ya nggak ada salahnya, namanya kita mau berguru, belajar, sharing sama orang yang lebih dari kita, ya kita wajar, semua itu berhak mendapatkan seperti itu. Oh, ini ya, hanya dua pilihan, orang itu disukai atau dibenci. Aku mau dibenci ya nggak apa-apa ya, karena itu pilihan orang. Kita menjadi seorang penghibur, menjadi seorang YouTuber, sudah terjun di dunia ini ya siap. Hanya dua pilihannya, antara disukai dan tidak disukai. Ya wes, wajar aja. Mereka nonton ya puji Tuhan, alhamdulillah. Nggak nonton ya mungkin mereka belum dibukakan pintu hatinya. Ya wes, legowo. Mas, aku ditelepon sampai itu bukan karena aku takut, Mas. Karena aku itu memiliki pandangan ke depan. Aku itu bukan aku sombong cerdas, enggak, tapi aku tuh melihat berbagai sisi, berbagai sudut. Kalau aku angkat pasti nanti begini, kalau aku nggak angkat pasti begini, pasti ada positif negatifnya. Tapi silahkan sih kalau misalkan mau video klarifikasi, oh ini ada loh, nah ya aku malah berterima kasih, Mas. Aku tuh nggak takut, sekalipun aku suatu saat nanti ketemu, aku nggak bakalan takut. Ngapain, dan karena memang nggak ada salah apa-apa, dan aku nggak merasa bersalah sama sampean. Aku hanya mengungkapkan fans yang kecewa. Sekali lagi, unek-unek seorang fans yang kecewa. Banyak kok yang komentar kecewa di kolom komentarnya Mas Aldivo, banyak yang nyinyir di situ. Nah, terus karena mereka nggak bikin video, sampean nggak ini. Nah, gitulah, harusnya kan itu sebagai cambukan untuk kita semuanya. Aku aja sering suka sering disindir-sindir. Bahkan ada beberapa fansnya Mas kok yang ngomong, ini pansos. Aku nggak perlu pansos, bro. Lorku nggak perlu. Aku tuh dengan Kalimantan TV memang ngefans dari dulu, ngikutin. Aku sering DM-an juga di Instagram. Ya memang aku ngefans dan terinspirasi dari mereka. Wong gaya aku aja suka bukan hampir sama, tapi aku itu karena saking aku mengikuti Kalimantan TV, gaya Mas Bagus, assalamualaikum. Nah begitu, aku tuh pun karena aku sering mengikuti, Mas, jadi nggak usah itulah. Sekarang Kalimantan TV itu harus diakui, mereka terbuka pintu untuk semakin sukses, dan kita semuanya harusnya berdoa semoga mereka diberi kesehatan, mereka diberi kekuatan, kekompakan, lebih sukses lagi, semakin banyak subscribe lagi, semakin melalang buana. Bahkan aku merindukan mereka datang ke Samarinda agar mereka juga terkenal di sini kok. Loh, iya kan? Ngapain iri, kan sudah kita itu ya, ngapain iri sama rezekinya orang? Ya sudahlah ya, rezeki orang itu sudah ada yang ngatur. Tuhan sudah membukakan semua orang, hambanya itu sudah dibukakan pintu-pintunya masing-masing. Yang ngapain kita harus iri, dengki? Wes, nggak usah sirik-sirikan, nggak usah apa-apa. Terus kalau sudah minta maaf, sudah mengakui salah, ya nggak usah berulah lagi. Nah terus tahu nggak, kedasatan orang yang diam itu adalah ketika dia menerima, ikhlas, sabar, terus
diam. Lama-lama dia pendam, dia terus tiba-tiba datang ke Tuhan, berdoa, memohon. Dem, dem, dem. Itulah kedahsyatan orang diam, orang yang nerima, orang yang ikhlas. Kalau hati sudah ikhlas disakiti, kalau kita sudah nggak kuat lagi, kita mohon sama Tuhan. Percaya, Tuhan, dia kok jahat sama aku, Tuhan. Berikanlah dia sesuatu yang akan menyadarkan. Lah, Tuhan langsung makdem, mau apa? Itulah kenapa aku bukan sok iman ya, aku bukan sok paling alim. Aku paling takut yang namanya itu menyakiti orang. Paling takut itu yang namanya mengkhianati orang. Bahkan makan, kita sudah pernah makan satu meja, aku tidak akan pernah mengungkitnya itu. Karena apa? Karena bagiku itu adalah jalan kita nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Jalan untuk keterang kita, jalan menuju ke sana itu kan gelap. Kalau kita punya kebaikan, terang, kita bisa jalan ke sana, kembali ke sana dengan damai, dengan bahagia, menempati surga. Lah terus apa lagi coba? Aku ditelepon kemarin bukan karena aku takut, tapi karena aku memiliki banyak banget sisi yang aku ini. Suatu saat kalau ketemu dia melabrak aku pun aku akan jawab. Lah aku nggak ada salah sama dia. Ngapain aku takut? Nggak perlu aku klarifikasi dengan telepon. Mas, kamu kok ngangkat upload video ngomong-ngomong aku? Lah ini kan fans, kecewa. Berharap dengan video itu dia berubah menjadi baik dan orang-orang semua kembali ke dia untuk mencintai dia lagi. Kan itu kan bisa diambil positifnya. Lalimatan TV sekarang dia melambung tinggi. Karena apa? Karena kerja keras. Karena dia sadar, karena dia diam, terima apapun itu yang diomongkan dia berjalan. Karena aku mengikuti dia, mengikuti dari zaman kos sampai dia sukses, sampai dia bahkan ini. Tapi ketika dia punya masalah dengan keluarganya, aku nggak pernah ikut komentar di situ. Ya aku menikmati tontonnya dia, mendoakan aja. Itulah. Aku tuh paling takut ya. Paling takut kalau mengungkit apa yang kita sudah beri, mengungkit apa yang kita sudah kasih. Mau sebutir nasi itu kalau kita ungkit, kita kasih makan, terus kita ngomongnya nggak mungkin aku ungkit, tapi di belakang ungkit, itu sudah menjadi suatu hal dosa. Ya wis lah ya, pokoknya aku tuh harus ngomong apa lagi, dan intinya kita semuanya semoga diberi kesehatan. Yuk kita rapatkan barisan untuk Lalimatan TV. Rapatkan barisan untuk Lalimatan TV. Kita dukung dia lagi. Dia adalah salah satu orang yang menginspirasi kita semuanya. Aku juga. Dan dia adalah yang nantinya akan mengajari kita semuanya, para pemula. Rekam jejaknya kita akan tahu bahwa dia adalah orang yang tulus, orang yang baik, orang yang rendah hati, orang yang mau berbagi, orang yang berbesar hati. Oke lorku, aku juga rindu secepatnya ingin ketemu dengan beliau, ingin belajar dengan beliau. Ya wis lah ya, terus tebarkan cinta kasih dan senyuman kepada semua orang dan makhluk hidup di sekitar kita. Bocah Kidul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam bahagia. Tuhan memberkati kita dan semangat selalu, bahagia dan bye.